Bacaan Injil, Lukas 13, 22-30, Minggu, 21 Agustus 2022. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ke 30. Siapa yang diselamatkan? Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seseorang bertanya kepada Yesus perihal jumlah orang yang diselamatkan. Yesus malah menganjurkan agar kita berjuang masuk melalui pintu yang sesak selagi terbuka, sebab apabila pintu telah ditutup, tuan rumah tidak lagi akan membuka bagi siapa saja yang mengetuknya. Bahkan, ia akan mengusir serta menyatakan mereka sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya, Yesus menghubungkannya dengan orang-orang yang datang dari 4 penjuru mata angin yang duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jawaban Yesus tentang orang yang diselamatkan mengingatkan kita pada 2 hal. Pertama, mengetuk pintu dan makan bersama, mengumpamakan Tuhan sebagai tuan rumah. Tugas kita adalah berjuang untuk segera masuk ke pintu yang sesak itu. Jika terlambat, kesempatan kedua tidak ada lagi. Kedua, orang akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Penulis Mazmur menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dari kuasa yang menyesakkan. Dengan demikian, kita bisa memahami satu aspek tentang berita keselamatan. Tuhan menyelamatkan mereka yang dikehendaki dan dikenalnya. Mereka diperbolehkan masuk, duduk, dan makan bersama di dalam kerajaan Allah. Namun, kita juga butuh berjuang untuk tetap berada dalam keselamatan itu. Yesus memperingatkan bahwa kita bisa saja menjadi yang terdahulu atau yang terakhir. Jadi, kita harus mengerjakan bagian masing-masing, yaitu berjuang melalui pintu yang sesak itu. Untuk itulah, mengapa kita harus selalu mendengarkan dan taat pada firman-Nya. Inilah ciri bahwa kita telah mengenalnya. Bersyukurlah jika Tuhan telah berkenan menyelamatkan kita. Mari, kita nyatakan rasa syukur itu lewat aksi nyata di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Berdoalah juga agar setiap orang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan, dan karuniakanlah bagi setiap umat yang mengharapkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.